Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Anugerah Allah berupa kesehatan ini harus kita syukuri. Pertama dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita syukuri dengan kita gunakan kesehatan kita untuk tholabul ilmi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Namun sebelumnya, mari kita buka dulu kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita dan memberi kemudahan-kemudahan di dalam kita belajar bahasa Arab. Ala hadhihi niyah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa la jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama wal musannifin wasyuhada was sholihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ilaka fati auliya'il kaun aina makanu khususan sultanil auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhurikahu wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa li baitihi wa ila hadrati Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus Masyaraden Umar Said Sunan Masyaraden Said Sunan Kalijogo qaddasallahu asrarahum wa ala darajatihim wa a'ada alina min barakatihim wa ila arwahi man jabidin sampai adil qaryah wa mauhalaha thumma ila arwahi muassisi hadhil madrasah wa mudabbiriha alladzina sabaquna bil iman wa khususan ila arwahi murabbi ruhina alladzina sabaquna bil iman wa farallahu dunubahum masatara yubahum wa nawara kuburahum wa wasa'a kuburahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku semua kelas 9 mulai dari 9A sampai dengan 9G yang saya sayangi. Pelajaran kita bahasa Arab kali ini kita menggunakan modul bahasa Arab untuk kelas 9 yang kalian semua tentu saja sudah memilikinya. Oleh karena itu yang perlu kalian siapkan pada kesempatan ini adalah modul itu. Jadi modul pembelajaran bahasa Arab kelas 9, kemudian buku tulis dan tentu saja pensil. Bila perlu siapkan pula kamus bahasa Arab. Nah, untuk pelajaran bahasa Arab kali ini kita akan mulai dari kosakata atau mufrodat. Anak-anak bisa membuka halaman 6 yang judulnya mufrodat atau kosakata. Bahwa di dalam belajar bahasa Arab itu penguasaan kosakata menjadi suatu hal yang sangat dominan untuk belajar bahasa Arab. Oleh karenanya maka
sejauh mana kita menguasai kosakata, maka sejauh itu pula kita akan mendapatkan kemudahan di dalam belajar bahasa Arab. Jadi oleh karena itu maka penguasaan kosakata ini menjadi sangat penting di dalam belajar bahasa Arab. Kemudian berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang tarkib. Yang di dalam tarkibnya itu adalah mempelajari tentang kaidah. Kalau dalam ilmu alat itu sama seperti belajar nahwu sorofnya. Itu penting. Sehingga ketika kita belajar bahasa Arab itu tidak bisa lepas dari penguasaan kosakata, dan yang kedua adalah ilmu alatnya, yaitu nahwu sorofnya. Nah, di dalam buku ini nanti kita akan pelajari 4 aspek, tetapi yang kita utamakan adalah penguasaan kosakata dan tarkibnya atau nahwu sorofnya. Baiklah, kita mulai dengan mempelajari kosakata yang ada pada halaman 6. Ini nanti akan saya bacakan dengan bacaan lengkap. Artinya huruf terakhirnya akan saya baca sesuai aslinya. Saya mulai, anak-anak nanti bisa menirukan di dalam hatinya masing-masing. Pertama, al-haflu. Al-haflu. Syahrun. Syahrun. As-sanatu. As-sanatu. Al-hijriyati. Al-hijriyati. Yuhanni'u. Yuhanni'u. Kullu amin. Kullu amin. Iddatas syuhuri. Iddatas syuhuri. Hafizta. Hafizta. Waqa'a. Waqa'a. Syahrun kamilun. Syahrun kamilun. Tubda'u. Tubda'u. Yu'addi. Yu'addi. Tantahi. Tantahi. At-taqwimu. At-taqwimu. Wadu'a. Wadu'a. Tusamma. Tusamma. Asma'us syuhuri. Asma'us syuhuri. Tatakawwanu. Tatakawwanu. Taqriban. Taqriban. Indana. Indana. Nahfazu. Nahfazu. A'yadun. Ini ada 22 kosakata baru. Kosakata yang 22 ini terdiri dari fi'il dan isim. Artinya ada yang fi'il dan ada yang isim. Selanjutnya, apa yang perlu kita cermati pada kosakata ini? Jangan lupa seperti tadi, kuasai kosakata. Tentu saja tidak hanya bisa membaca, tetapi artinya juga dipahami. Artinya dipahami. Saya tadi tidak membacakan artinya karena sudah berbahasa Indonesia, tidak perlu saya bacakan. Nah, untuk selanjutnya, mari kita cermati kosakata yang ada di dalam buku ini. Kita akan memperhatikan beberapa kosakata yang terdiri dari fi'il. Yang terdiri dari fi'il. Nanti kalian bisa memberi tanda di dalam kosakata yang fi'il. Akan saya bacakan, saya tunjukkan. Bisa kalian kasih tanda bintang misalnya. Di atas kosakata itu, atas bagian kiri dikasih tanda. Yang fi'il. Yang pertama, yuhanni'u.
itu fi'il. Yang kedua, hafizta, itu juga kosakata berupa fi'il. Waqa'a. Berikutnya, tubda'u. Berikutnya, yu'addi. Berikutnya, tantahi. Berikutnya, wado'a. Berikutnya, tusamma. Yang berikutnya, tatakawwanu. Dan yang terakhir, nahfadhu. Itu semua kosakata terdiri dari fi'il. Bisa kalian kasih tanda bintang, kemudian di dalam buku catatanmu atau di dalam modul ini bisa sampai tulis keterangan. Kemudian dikasih tanda bintang sama dengan fi'il. Paham? Kasih tulisan keterangan di dalam buku catatan atau di dalam langsung di situ boleh. Di atas itu ada yang kosong, ada tulisi keterangan, kemudian di bawahnya ada gambar bintang, kemudian sama dengan fi'il. Artinya yang selain dikasih tanda bintang itu semua isim. Tetapi pada pelajaran ini kita nanti akan fokus pada fi'ilnya, Nah, fi'il yang ada di dalam kosakata ini ada yang fi'il madhi dan ada yang fi'il mudhari'. Mudah saja, yang fi'il yang diawali atau didahului dengan huruf mudhari'ah itu berarti fi'il mudhari'. Fi'il yang ada tidak ada huruf mudhari'ahnya itu berarti fi'il madhi. Berarti yang fi'il mudhari' di dalam kosakata itu adalah satu, yuhanni'u, didahului ya, itu huruf mudhari'ah. Berikutnya, tubda'u, didahului ta, itu huruf mudhari'ah, berarti fi'il mudhari'. Yu'addi, juga fi'il mudhari', didahului ya. Tantahi, itu juga fi'il mudhari', didahului ta. Tusamma, itu juga fi'il mudhari'. Tatakawwanu, fi'il mudhari'. Nahfadhu, juga fi'il mudhari'. Karena itu fi'il didahului dengan huruf mudhari'ah nun. Paham? Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan pada qiraahnya. Halaman 4. Dibuka halaman 4. Nah, ketika kita mempelajari qiraah, apa stressingnya? Stressingnya adalah bisa membaca dengan benar. Yang kedua, bisa memahami arti kosakata yang ada di bacaan itu. Dan yang ketiga, bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar artinya sesuai dengan kaidah, baik artinya sesuai dengan gaya bahasa Indonesia. Sesuai dengan gaya bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mulai bersama. Kalian bisa menirukan apa yang saya baca. Setelah kita baca bersama-sama, kalau sampai nanti membacanya tidak sama seperti yang bacaan saya, maka bisa disesuaikan. Setelah kita baca, kemudian kita mencoba untuk memahami arti kosakatanya, dan yang terakhir nanti kita terjemahkan bersama. Baik, saya mulai. Judulnya adalah Ra'sus Sanatil Hijriyati. Saya ingatkan kembali, ketika kita mempelajari aspek qiraah, maka kita akan mencoba membaca dengan lengkap. Artinya, huruf terakhir setiap kata kita akan baca sesuai kaidah yang ada.
Saya ulangi, ra'sus sanatil hijriyati. Syahru Muharramin huwa awwalu syahrin lisanatil hijriyati. Kullul insani yuhanni'u bihululil amil jadidi biqauli kullu amin wa antum bi khairin. Wa'lam lana sanataini huma sanatul hijriyati wa sanatul miladiyati. Wa fis sanati itsna asyara syahrun kama qala Allahu azza wa jalla fi surati taubati inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Al-ayah. Paragraf berikutnya, asma'us syuhuril hijriyati minha muharramun wa safarun wa rabi'ul awwali wa rabi'ul tsani wa jumadal ula wa jumadal akhirati wa rajabun. Di situ tertulis wa rajabu. Anak-anak bisa merubahnya menjadi wa rajabun. Isim munsharif. Wa sya'banu itu tidak pakai tanwin. Wa ramadhanu juga tidak pakai tanwin. Wa syawwalun. Nah ini syawal, ini juga isim munsharif sehingga anak-anak bisa melengkapi harokat terakhirnya dengan tanwin menjadi wa syawwalun. Wa dzulqa'dati wa dzulhijjati. Qit'ah berikutnya atau paragraf berikutnya yang ketiga, wa ummatul muslimina lahum idani fis sanati, yakni Idul Fitri wa Idul Adha. Wa Idul Fitri ba'da an somal muslimuna. Perhatikan anak-anak, di dalam bukumu ditulis ba'da soma. Sebaiknya setelah ba'da, sebelum soma ditambah an. Disebut dengan an masdariyah. Tulisannya hamzah dan nun terpisah dengan kata soma. Saya ulangi. Setelah kata ba'da ditambah an yang tulisannya adalah hamzah dan nun terpisah dengan kata soma. Menjadi ba'da an somal muslimuna. Ba'da an somal muslimuna Ramadhana syahron kamilan. Bagaimana? Sudah ditambahkan? Kalau sudah, saya lanjutkan. Wa waqa'a Idul Adha fil ashirati min dil hijjati ba'da an yu'adiyah. Ini juga seperti yang di atas tadi, setelah ba'da bisa ditambah an terpisah dengan kata yu'adiyah. Ba'da an yu'adiyah. Yang asalnya yu'adi menjadi yu'adiyah. Saya ulangi, ba'da an yu'adiyal muslimuna. Sekali lagi, ba'da an yu'adiyal muslimuna akada. Apa? Dicermati lagi, di situ ditulis akadu. Yang betul akada. Saya ulangi. Ba'da an yu'adiyal muslimuna
ahada arkanil islami wa huwa ibadatul haji. Setelah selesai kita bersama-sama membaca qiraah, mari kita coba untuk cermati arti kosakatanya. Kembali kepada judulnya, Ra'sus Sanatil Hijriyati. Kata ra'su belum ada, kata as-sanah sudah ada di dalam mufradat tadi, kata hijriyah juga sudah ada. Sehingga sebetulnya yang perlu kita tulis kembali adalah hanya kata ra'su. Tetapi karena ini sudah menjadi sebuah judul, maka nanti kita akan terjemahkan semuanya saja. Ra'sus Sanatil Hijriyati. Tahun baru Hijriyah. Saya ulangi. Ra'sus Sanatil Hijriyati. Tahun baru Hijriyah. Jadi sebetulnya sampean anak-anak tinggal menerjemahkan Ra'sus saja, itu ganti tahun gitu aja. Tahun baru Hijriyah akhirnya. Syahru Muharramin, syahru sudah ada. Tidak saya terjemahkan karena sudah ada di mufradat. Muharramin juga sudah ada. Jadi Muharram itu ya Muharramin ya Muharram. Huwa adalah syahru awalin, bulan pertama. Jadi sebetulnya begini tuh, yang arti awal itu artinya pertama, syahri itu bulan. Tetapi yang dimaksud di sini nanti menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi awalu syahrin, menjadi bulan pertama. Bulan pertama. Lisanatil hijriyati, lisanati sudah ada kata sana, al-hijriyah juga sudah ada tadi judulnya Ra'sus Sanatil Hijriyati. Nah, ini sebetulnya kalau kosakatanya sudah kita kuasai, sebetulnya terjemahnya menjadi mudah. Mari kita terjemahkan bersama dari Syahrul Muharramin. Jadi bulan Muharram adalah bulan pertama tahun Hijriyah. Mudah kan? Oleh karenanya maka arti kosakata menjadi penting. Lanjutnya, kullul insani, setiap manusia. Yuhanni'u, tidak saya ulangi terjemahnya karena sudah ada di mufradat. Bihululil amil jadidi. Maksudnya tahun baru Hijriyah. Bihululil amil jadidi, tahun baru Hijriyah. Maaf, ada kesalahan. Bihululil amil jadidi, tahun baru. Tahun baru. Biqauli, dengan ucapan. Biqauli, dengan ucapan. Kullu amin wa antum bi khairin. Ini sebuah ucapan selamat pada hari tahun baru Hijriyah. Ya, jadi kalau pada tahun baru Hijriyah, kalian bisa memberikan ucapan selamat kepada teman-teman kalian dengan ucapan kullu amin wa antum bi khair. Wa'lam, apa artinya wa'lam? Wa'lam, ketahuilah. Wa'lam, ketahuilah. Lana sanata ini, kita mempunyai 2 tahun. Kita mempunyai 2 tahun. Huma,
yaitu huma yaitu sanatul hijriyati wa sanatul miladiyati, tahun hijriyah dan tahun miladiyah. Tahun hijriyah dan tahun miladiyah. Wa fis sanati, dalam satu tahun, wa fis sanati, dalam satu tahun, itsna asyara syahrun, ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla fi surati taubati, dalam surat At-Taubah. Fi surati taubati, dalam surat At-Taubah, yang berbunyi inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo, al-ayah. Saya tidak usah membantu menterjemahkan ini, kalian cukup membuka Al-Quran surat At-Taubah. Kalian cukup membuka Al-Quran surat Taubah. Ya. Jadi ini nanti tidak saya terjemahkan satu persatu per kosakata, tidak, tapi cukup kalian membuka surat At-Taubah. Jadi kurang lebih itu artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membuka artinya pada surat At-Taubah. Lanjutnya, Asma'us syuhuri. Asma'us syuhuri tidak saya ulang artinya karena sudah ada di mufradat. Al-hijriyati, jadi tadi juga sudah ada, tidak usah saya ulang. Minha antara lain. Minha antara lain. Muharram, wa Safar, wa Rabiul Awal, wa Rabiul Tsani, wa Jumadal Ula, wa Jumadal Akhirah, wa Rajab, wa Sya'ban, wa Ramadan, wa Syawal, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Semua ada 12. Tidak usah saya tuntun itu. Saya yakin kalian sudah hafal bulan-bulan Hijriyah. Kalau enggak hafal ya lucu. Santri Miftahul Falah bulan-bulan Hijriyah tidak hafal. Kalau ada yang lupa, kalian bisa membuka kembali di buku ini mulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita ada pada bulan terakhir pada tahun Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah. Lanjutnya, wa ummatul muslimina. Umat ya umat, muslimin ya orang Islam. Jadi ummatul muslimin berarti umat Islam. Lahum, mereka. Lahum, mereka. Idani, mempunyai 2 hari raya. Jadi kalau terjemah lengkapnya adalah umat Islam mempunyai 2 hari raya. Fis sanati,
dalam 1 tahun. Fisanati dalam 1 tahun. Yakni sudah menjadi bahasa Indonesia, jadi tidak usah diterjemahkan. Yakni aja sudah menjadi bahasa Indonesia. Idul Fitri, wa Idul Adha, dan Idul Adha atau hari raya kurban. Waqa'a Idul Fitri, waqa'a sudah ada di mufradat halaman 6. Waqa'a sudah ada di mufradat halaman 6. Idul Fitri, ya Idul Fitri. Ba'da an somal muslimuna. Ba'da an somal muslimuna. Ba'da itu sesudah, an soma itu puasa, al muslimuna orang-orang Islam. Kalian jangan menerjemahkan setelah puasa orang-orang Islam itu menjadi bahasanya tidak baik. Ya, kita harus menggunakan gaya bahasa Indonesia ketika menerjemahkan sehingga menjadi ba'da'an somal muslimuna Ramadana. Terjemahane tidak seperti tadi, tapi setelah orang-orang Islam puasa Ramadan. Setelah orang-orang Islam puasa Ramadan. Syahrun kamilan wis ana mufradat. Syahrun kamilan wis sudah ada di mufradat. Wa waqa'a juga ada, sudah ada mufradatnya. Idul Adha tadi sudah ada, tidak usah saya ulang. Fil ashirati pada tanggal 10. Fil ashirati pada tanggal 10. Min Dzulhijjati bulan Dzulhijjah. Min Dzulhijjati bulan Dzulhijjah. Ba'da an yu'addiyal muslimuna. Seperti tadi ba'da setelah. An yu'addiya. An yu'addiya sudah ada di mufradat. Yu'addi itu artinya menunaikan. Jadi ba'da an yu'addiya al muslimuna. Setelah orang-orang Islam menunaikan. Setelah orang-orang Islam menunaikan. Ahada arkanil islami. Salah satu rukun Islam, ahada arkanil islami, salah satu rukun Islam, wa huwa ibadatul haji, yaitu ibadah haji. Nah, yaitu ibadah haji. Anak-anak, sementara ini yang kami sampaikan. Nanti kalau anak-anak ada kesulitan, baik membacanya atau menerjemahkannya, anak-anak bisa bertanya langsung kepada saya melalui WA saya 082 225 273 832. Saya kira anak-anak sudah punya nomor HP saya. Nah, untuk yang terakhir, saya akan mengulang kosakata baik yang ada di mufradat maupun yang ada di bacaan itu dikuasai dengan baik. Saya ingin tahu apakah kalian sudah paham apa belum yang saya sampaikan. Maka saya ingin tahu nanti kalian saya beri tugas untuk menerjemahkan satu paragraf saja. Tadi kan sudah saya bantu menerjemahkan sidik-sidik. Nah ini nanti kalian menerjemahkan satu paragraf saja, yaitu paragraf yang pertama.
Paragraf yang pertama itu mulai judulnya Ra'sus Sanatil Hijriyati sampai dengan Yauma khalaqas samawati wal ardo. Itu ditulis kembali, diberi harokat lengkap, kemudian diterjemahkan di buku tulis. Kalau sudah jadi dikirimkan ke WA saya 082 225 273 832. Bisa dipahami ya? Semoga anak-anak bisa menerima bahasa Arab ini dengan mudah dan penuh semangat. Tidak ada yang sulit ketika kita punya semangat yang besar. Saya ulangi sekali lagi, kalian diberikan kesempatan untuk menanyakan yang ada hubungannya dengan pelajaran bahasa Arab di kelas 9. Utamanya untuk pagi ini, hari ini adalah yang kalian tanyakan, kalau ada kesulitan, adalah tentang bacaan Ra'sus Sanatil Hijriyati, arti kosakata, kemudian bacaan yang benar, dan yang terakhir adalah terjemahan. Jadi kalian tetap dipelajari semua itu. Hanya yang tugasnya agar kami tahu persis kalian sudah paham. Saya berikan tugas tadi paragraf pertama ditulis kembali dan diterjemahkan, kemudian difoto, di-share ke WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.